Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa ya'ashirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi imtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji kita aturkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, panutan kita Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hari ini kita memulai kitab pembukaan kitab. Nah, yang lalu alhamdulillah kita sudah khatmul kitab, sudah kita hatam pembacaan kitab. Ini mulai kita baca ulang ya. Jadi kalau sudah hatam dibaca ulang, bukan kalau sudah hatam terus dapat ijazah, bukan. Itu kalau sekolahan hatam dapat ijazah. Ini enggak, hatam diulang. Tapi kali ini kita ingin membaca kitab yang lain, yaitu kitab yang berjudul kitab Tijan Ad-Durari, yaitu kitab yang berisi tentang
Risalah Tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Baijuri, Imam Ibrahim Al-Baijuri, yang disarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-munazzah anisimatil huduth wal alwan wal kaifiyat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha suci dari sifat-sifat makhluk, dari tanda-tanda kemakhlukan, wal alwan wal kaifiyat, dan maha suci dari adanya keragaman, dari maha suci dari adanya kaun-kaun, alwan, warna-warna yang bermacam-macam, wal kaifiyat, dan juga maha suci dari berbagai macam cara-cara. Kalau yang ada pada makhluk kan pasti ada tanda-tanda kemakhlukan, ada warna-warna kemakhlukan, dan ada tata cara atau cara-cara yang dilakukan kepada atau pada makhluk. Adapun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah maha suci dari itu semua. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, al-ghaniyyu an kulli ma siwah, yaitu zat yang maha kaya dari segala sesuatu yang lain, wal muftakiru ilaihi kullu syai'in fi sairil awqat, dan segala sesuatu membutuhkan dia, semua yang ada di dalam alam semesta ini seluruhnya dalam perjalanan waktu. Artinya kita menyadari, harus mengakui bahwa hanya Allah lah zat yang tidak butuh segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh kepada Allah pada tiap waktu. Jadi butuhnya kepada Allah itu jangan dianggap hanya sekali saja. Butuhnya kepada Allah bukan cuman sekali atau pertama kali diciptakan. Ini banyak anggapan orang-orang begitu. Allah kita ini butuh kepada pencipta kapan? Ya waktu pertama kali diciptakan. Setelah itu udah ya libur. Kayak motor dah. Orang Jepang bikin motor, ya dibikin sekali doang. Begitu dilepas sama orang Jepang, udah orang Jepang nggak ikut-ikut lagi ngurusin, maksudnya. Ya biar. Lah ya, orang Jepang bikin kompor, begitu dijual, udah nggak ada urusan dia. Mau rusak kek, mau apa kek, bukan urusan dia lagi. Lah kita jangan pernah menganggap bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan seperti itu, bukan. Kita diciptakan oleh Allah, pertama kali diciptakan kita butuh oleh Allah, dan selanjutnya pun kita terus butuh kepada Allah pada tiap waktu.
Jangan dianggap hanya pertama kali saja butuhnya, bukan ya. Jadi kita harus menyadari itu, harus mengakui bahwa setiap syahadat kita kepada Allah, kita mengakui bahwa Allah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu dan kita makhluknya butuh kepada Allah setiap waktu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat, dan aku bersalawat, aku bersaksi bahwa baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul makhluqat, pemimpinnya seluruh makhluk, sebaik-baik makhluk. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahibil haudi wasyafa'at. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemilik telaga dan berbagai macam syafaat. Wa ala alihi al-mufaddalina ala sairil umam, dan juga kepada keluarga beliau yang diutamakan di atas seluruh umat. Wa ashabihi al-faizina bi anwa'il khairat, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau yang berbahagia dan memperoleh berbagai kebaikan dan kenikmatan. Amma ba'du, fa hadza syarhun ala risalatil 'allamatil Bajuri fi tauhid, samaituhu Tijanad Darari fi syarhi risalatil Bajuri. Adapun kitab ini adalah sebuah penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri fi Tauhid. Yang kitab ini aku namakan Tijanud Durari, mahkota mutiara, fi syarhi risalatil Bajuri, di dalam menjelaskan risalahnya kitab Imam Al-Bajuri. Wa qad su'iltu fihi fa ana ashra'u rajian al-intifa'a bihi wa 'audal barakati min dalika syekh li wa li kulli qari'in wa sami'in wa mutali'in. Dan sungguhnya saya ini telah diminta untuk membuat penjelasan tentang risalah Imam Bajuri tersebut. Karena itu saya mulai dengan satu harapan, semoga kitab syarah yang saya tulis ini bermanfaat. Barokah dari beliau mengalir kepada diri saya, juga kepada semua orang yang membacanya, juga kepada orang yang mendengarnya, dan kepada orang yang mau mempelajarinya. Ini pembukaan kitab dari Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sama sebagaimana permulaannya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an, kitab sucinya umat Islam, juga dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa ismul jalalati dalan ala dzati
al-jami'ati li sifatil ilahiyati kulliha. Maka di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu nama yang maha agung. Dimulai kitab ini dengan menyebutkan nama zat yang maha agung, yaitu zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nama Allah atau zatnya Allah itu menunjukkan bahwa dia adalah zat yang mencakup semua sifat-sifat ketuhanan secara keseluruhan. Sama aja bicara dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang bersifat maha sempurna. Jadi kalau kita mau kenal Allah, maka Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang persifatan maha sempurna, yang bersifatan dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Ismul Jalalah, atas nama Allah, dengan nama Allah kitab ini dimulai. Maka kita pun diminta untuk setiap melakukan semua aktivitas, yang aktivitas itu berupa kebaikan, maka kita diminta memulainya dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi illa bil basmalati. Kullu amrin, tiap-tiap perkara yang baik, dzibalin, tiap-tiap perkara yang baik itu tidak akan mendapatkan kebaikan apabila tidak dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diperintahkan kita ini kalau mau ngapa-ngapain dimulai pakai Bismillah. Mau keluar rumah, mau masuk rumah, mau makan, mau tidur, bangun tidur, dimulai dengan menyebutkan namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya bisa pingin mendapatkan keberkahan. Artinya pekerjaan yang kita lakukan itu kita pengen dapat keberkahan, pengen dapat kebaikan dari amal yang kita kerjakan. Yang kedua, bisa juga kita mulai pakai Bismillah, itu pingin amalnya mendapatkan pertolongan Allah sampai selesainya amal. Kamu makan nasi, dimulai pakai Bismillah. Tujuannya ngapain? Biar makannya dapat keberkahan. Berkahnya makan apa? Berkahnya makan apa? Kenyang, nggak usah Bismillah juga kenyang. Cina juga kenyang nggak pakai Bismillah. Berkahnya apa makan? Berkah itu apa? Berkah itu tambahnya kebaikan. Apa tambahnya kebaikan? Berupa apa? Berupa amal. Kalau sudah notol, perut kenyang, tidur.
gendut kayak begitu akhirnya. Kalau sudah makan, perut kenyang, terus bisa ibadah, itu berkahnya di situ, gitu loh. Jadi berkahnya dari makan itu bisa, tenaga yang kita hasilkan dari makan itu bisa dipakai untuk amalnya ibadah, untuk taat, untuk keluar rumah cari halal. Nah, ini berkahnya dari makan. Dimulai pakai bismillah. Atau selain mengharap keberkahan apa? Makannya minta mendapatkan pertolongan. Biar selesai. Biar makannya biar yang kita makan itu enggak masuk ke hidung. Kadang nyangkut kemari, keselek. Yang namanya orang mati itu enggak harus ketabrak truk. Kadang makan nasi kesel mati juga bisa. Ini enggak usah repot-repot jalan-jalan. Jadi baca bismillah, harus kamu yakinkan di hati kamu, ketika saya baca bismillah, ini tujuannya yang pertama pingin mendapatkan keberkahan dari menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bisa jadi kita berharap agar amal kita ditolong oleh Allah sampai selesainya amal tersebut. Kamu mau keluar rumah, bismillah, pengen sampai kembali lagi aman. Kamu ngelakuin sesuatu, kerja, pingin kerjanya selesai sampai mendapatkan hasil. Ini namanya minta mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amal-amal yang saya lakukan nggak pakai bismillah bagaimana? Kalau saya makan, saya minum nggak pakai bismillah, jadinya bagaimana? Hilang keberkahannya, hilang kebaikannya. Dia mengatakan kullu amalin apa? Kullu amalin dibalin la yubdi'u bil basmalati fa huwa aqta. Ada yang mengatakan wa huwa ajdam, wa huwa abtar. Ada yang mengatakan amal itu terputus kebaikannya. Ada yang mengatakan amal itu kurang kebaikannya. Ada yang mengatakan amal itu jauh dari mendapatkan kebaikan. Makanya apabila tidak kita mulai amal kita dengan bismillah, maka amal-amal kita itu tidak ada kebaikan yang kita peroleh. Makanya ada riwayat setan kurus sama setan gemuk, keduanya ngobrol. Tanya setan kurus ini ketemu sama setan gemuk, kata yang gemuk, lu sekarang kurus begitu kayaknya. Nah yang satu lihat yang gemuk, wah kamu mah luar biasa, lu sekarang hidup terjamin kayaknya. Dapat jatah dari Mensos ya. Kok bisa gemuk begitu? Iya, alhamdulillah. Saya tidak mendapatkan tugas dari Mr. Iblis untuk jagain, untuk godain orang kafir. Jadi setiap kali dia makan nggak pernah baca bismillah. Jadi separuh makanannya saya yang makan. Maka saya ginilah seger begini. Klimis, baju mentereng ya. Setan klimis ini. Gara-gara apa? Jagain orang kafir nggak pernah baca
Bismillah. Lalu sebaliknya, ente bagaimana? Oh, aku mau payah, pahit. Yang gua jagain orang mukmin. Asal begini dikit Bismillah, dikit Bismillah, kagak kebagian apa-apa. Makanya ini penting. Jadi sama dengan halnya kalau kamu membuang tulang-tulang sisa makanan kamu. Kalau kamu buang, itu baca Bismillah. Untuk apa gunanya? Agar tulang-tulang itu menjadi makanannya bangsa jin. Kalau kamu bacain Bismillah, yang makan jin muslim. Kalau enggak kamu bacain Bismillah, tulangnya kamu lempar, rebutan jin muslim sama jin kafir. Tapi kalau kamu pakai Bismillah, jin kafir enggak bisa mendekat. Yang mendekat hanya jin muslim. Jadi iya, artinya nggak bisa mengambil haknya jin muslim ketika sudah dibacakan Bismillah, Allah berikan penjagaan. Kemudian lafaz Bismillah. Jadi kalau itu lafaz Bismillah yang tadi diucapkan adalah Bismillah yang jadi ucapannya kita. Makanya di dalam baitnya ulama-ulama itu selalu mengatakan abda'u bismillah. Aku mulai amalku ini dengan bismillah. Kenapa kok pakai aku mulai? Oh, perkataan abda'u, aku mulai, itu tandanya yang mengucapkannya pasti makhluk. Kalau bismillah itu menjadi kalamnya Allah, nggak pakai ada kalimat aku mulai gitu loh. Tapi kalau bismillah jadi kalimatnya kita, maka ada yang kita jadikan tanda sebagai tandanya itu kalimat kita apa? Diawali dengan aku mulai. Amalku ini aku mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula sebuah hadis yang isinya lain lagi. Apa? Kullu amalin dibalin la yubda'u fihi bilhamdalati. Loh. Tadi pakai apa? Bismillah. Ada hadis lain lagi yang hadis itu bunyinya kalau kamu melakukan suatu amal itu tidak kamu mulai pakai alhamdulillah, maka amal kamu tidak diterima. Ini dua hadis bertentangan. Yang satu memulai pakai bismillah, yang satu mulai pakai alhamdulillah. Jadi yang benar yang mana ini? Yang mulai pakai bismillah atau yang mulai pakai alhamdulillah? Ada dua hadis, dimulai pakai bismillah atau dimulai pakai alhamdulillah. Maka kedua hadis ini bukan bertentangan. Kalau kita anggap bertentangan, nanti yang benar yang mana dong? Mulainya pakai bismillah atau pakai alhamdulillah? Oh, ini hadis bukan bertentangan. Tapi ada pembukaan hakiki, ada pembukaan idhofi. Ada sebuah amalan yang dimulainya pakai alhamdulillah. Ada sebuah amalan yang dimulainya pakai bismillah. Amal yang dimulai pakai alhamdulillah apa? Khotib Jumat. Khotib Jumat itu kalau mulai bukan bismillah tapi alhamdulillah. Ya, nggak ada khotib mulainya pakai bismillahirrahmanirrahim. Mulainya pakai alhamdulillahirabbil alamin. Itu khotib demikian.
Jadi hadis ini keduanya bukan bertentangan. Lah, agar tidak bertentangan ada lagi hadis yang ketiga. Jadi hadis yang pertama mengatakan amal dimulai pakai bismillah. Hadis yang kedua mengatakan amal dimulai pakai alhamdulillah. Ini kalau berhenti di sini terus kamu nggak paham, nanti berantem. Iya dong, kalau ada orang mau amal bismillah, salah. Nggak boleh bismillah, pakainya alhamdulillah. Pas ada yang mulai pakai alhamdulillah, nggak boleh, pakainya bismillah. Ini yang benar yang mana sih, bismillah apa alhamdulillah? Nah, ada lagi hadis yang ketiga yang bunyinya kullu amalin dibalin la yubda'u fi illa bidzikrillah. Nah, ini jalan keluar ini. Semua amal tidak diterima oleh Allah, kurang kebaikannya apabila tidak dimulai dengan zikrillah. Nah, bismillah apa? Alhamdulillah. Jadi amal itu boleh kamu mulai dari mana saja. Boleh pakai bismillah, boleh pakai alhamdulillah, yang penting pakai zikrillah gitu. Nah, kalau amal yang enggak dimulai pakai zikrillah bagaimana? Hilang kebaikannya. Makanya kita itu kalau bangun tidur dibiasakan sama guru-guru kita untuk baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Untuk apa? Agar permulaan hidup kita itu kita mulai dengan zikrillah. Gitu loh. Kita ucapkan namanya Allah, kita minta pertolongan Allah, minta kebaikan dari Allah. Jangan bangun tidur lihatnya jam, sialan, kesiangan bangun tidur, belum apa-apa udah sialan yang keluar. Gimana mau dapat kebaikan hidupnya? Ya, jadi bismillah itu adalah permulaan amal kita, yang mana kita mulai dengan menyebutkan nama Allah. Siapa Allah? Zat yang maha sempurna, yang bersifatan dengan semua sifat kesempurnaan. Kemudian War-Rahmanu wa huwa katsirur rahmah lil ibadihi bisatri fid dunya. Kemudian setelah biismin Allah, terus Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Apa itu Rahman? Rahman itu asal kata dari rahmah, yaitu asal kata dari rahmah atau kasih sayang. Li ibadihi bisitrin fid dunya, yaitu dengan ditutupnya keaiban-keaiban hidup di dunia. Ar-Rahman itu disebut juga asal katanya dari rahmah. Rahmah itu asal kata dari al-ihsan, zat yang menjadikan kebaikan. Al-ihsan bijala ilin ni'am, atau yang menjadikan kebaikan yang tidak terbatas. Rahman itu adalah zat yang menjadikan kebaikan yang tidak terbatas. Kenapa kok nggak terbatas? Karena masuk pula orang kafir, masuk pula orang maksiat, masuk pula orang yang nggak ibadah, setan, dedemit, jenglot, semuanya masuk ke Ar-Rahman. Allah melimpahkan kepada mereka semua kebaikan, gitu loh.
Maka disebut zat yang kebaikannya tidak terbatas. Artinya semua hambanya Allah ini merasakan pemberian Allah. Semua, mau Cina, mau bule, mau Arab, mau apa di antara pemberian yang Allah dapatkan, yang didapati oleh semua hamba, mau kafir, mau mukmin, apa kenikmatannya? Hidup. Apalagi wujud. Cina ya diwujudin, Yahudi diwujudin, ya dikasih sehat, ya dikasih rezeki. Dan yang paling istimewa lagi apa? Yang Rahman apa? Bahwa Allah menutup aib kita di dunia. Oh, ini istimewa ini. Allah menutup aib kita di dunia. Andai aib kita enggak ditutup oleh Allah, tidak ada orang yang mau bermain dengan kita. Tidak ada orang yang mau main dengan kita, duduk dengan kita, kenalan dengan kita. Kenapa? Lawang bajingan, kelihatan busuknya, kelihatan boroknya, kelihatan aibnya, lah untung ditutup oleh Allah. Artinya Allah tidak menampakkan aib-aib yang kita lakukan. Makanya kalau maksiat, sini dong. Kalau maksiat jangan diceritain sama orang. Ini ada hikmah. Allah itu bikin malam hari itu di antara hikmahnya, kalau orang itu maksiat nggak kelihatan. Lah ya maling, orang minum mojok, orang mau mesum di pojok. Kerjanya kapan? Malam hari. Artinya apa? Allah menghijab kita, menutup kita, hingga kita nggak kelihatan aibnya di hadapan orang lain. Lah, ada orang yang aneh, Allah menutupi aibnya dia, Allah melindungi keburukannya, artinya Allah tidak sampai membeberkannya di dunia, malah dianya yang cerita. Ini yang repot ini. Bangga lagi, semalam gua 2 botol, marit ini udah ditutupin, nggak ada orang tahu, dianya yang itu. Ruginya orang, jahatnya orang, double-nya dosanya orang, yaitu orang yang sudah berbuat maksiat ditutupi oleh Allah, dianya yang membuka aibnya di hadapan orang lain. Maunya kan membanggakan diri. Gua nyawer semalam habis sekian. Wah. Hati-hati nih, ya. Jadi Rahman itu Allah membagikan kebaikannya untuk hamba-hambanya. Yang ditutupin aibnya siapa? Ya siapa saja. Nanti semua aib-aib itu akan Allah tanyakan nanti di akhirat. Kalau kita berbuat dosa di dunia, kita berzina, kita minum arak, kita mencuri, kita berbohong kepada orang, semua amal itu ditulis oleh Allah sebagai kesalahan. Nah, kalau kita taubat gimana? Kalau kita taubat dari semua kesalahan itu gimana? Diampuni dosanya. Kalau kamu taubat, serius taubatnya, Allah akan ampuni dosanya, tapi enggak dihapus tulisannya.
Hah? Tulisannya? Nah, untuk apa tulisannya? Bukti apa? Kan udah diampuni. Salah kamu udah diampuni. Kamu zina, minum arak, taubat ya Allah, diampuni. Dosanya sudah nggak ada berarti. Tapi tulisannya masih ada. Untuk apa? Untuk ditanya. Allah nanya, ma gharraka bi rabbikal karim, kata Allah. Apa sih yang membuat kamu kok maksiat sama saya itu kenapa? Kamu kok mau zina kenapa? Kamu kok minum arak kenapa? Kamu kok nyuri kenapa? Aku sudah ngampuni kamu, saya cuma mau tanya doang. Kamu kekurang saya ngasihnya. Mau jawab apa kamu? Semua hamba ya malu ya Allah, malu ya Allah. Tertunduk minta maaf ya Allah. Jadi Allah ampuni dosanya, tapi tulisannya, coba ini yang kita akan hadapi. Bagaimana semua amal-amal kita akan ditanya kepada kita oleh Allah. Kamu ngapain? Gitu. Kamu kok begini kenapa? Kamu kok begini kenapa? Kamu kok? Itu akan kita hadapi nanti. Hingga di dunia aib kita ditutup oleh Allah. Bisa orang lain nggak tahu kamu zina, orang lain nggak tahu. Maka di antaranya perintahnya Allah itu manusia disuruh berbuat, disuruh menjaga kehormatan dirinya. Disuruh apa? Menjaga kehormatan dirinya. Di antara menjaga kehormatan itu apa? Tidak maksiat di depan orang. Pakai celana pendek di depannya orang, jalan-jalan. Ada nggak kehormatannya? Hilang kehormatannya. Mau baju, minum arak, apalagi merokok depan orang. Artinya orang yang demikian dianggap sudah tidak menjaga kehormatan dirinya. Nah, orang yang menjaga kehormatan dirinya itu diantaranya orang yang bisa berbuat adil. Kita berbuat adil pada diri kita sendiri diantaranya dengan apa? Menjaga kehormatan. Nah, orang yang berbuat adil pada dirinya ini yang bisa menjadi saksi pernikahan. Coba. Hah? Jadi orang yang pakai celana pendek jalan-jalan, ngerokok di luar jalan-jalan, nggak boleh jadi saksi pernikahan. Coba. Apalagi nikahin. Nggak berat kamu? Hah? Jadi kita harus jaga kehormatan diri kita. Agar apa? Kita terhitung orang yang adil. Ketika ada keadilan pada kita, maka keadilan itu yang membawa kamu nanti punya hak untuk jadi saksi, menikahkan orang. Ini yang mau kita jaga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita di dunia ini sebagai bentuk Allah menyayangi hamba-hambanya. Kemudian Ar-Rahim wa katsirur rahmati lahum bil ghufrani fil uqba. Rahim itu adalah limpahan rahmat Allah kepada hamba-hambanya dengan pemberian ampunan nanti di akhirat. Jadi Ar-Rahman itu apa? Al-Ihsan, Al-Muhsin bijalailin ni'am. Ataupun Ar-Rahim itu Al-Muhsin bidaqaiqin ni'am. Jadi ada pemberi apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Ar-Rahman apa? Pemberi dan
penyayang. Atas nama apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi pengasih dan penyayang. Kalau pengasih semua dikasih. Kalau penyayang, oh ini lebih sedikit. Kenapa? Ada orang dikasih mata, tapi nggak dikasih bisa lihat petunjuk. Ada orang dikasih telinga, tapi nggak dikasih mau mendengarkan petunjuk ngaji, nggak mau dengar nasihatnya orang, nggak mau dengar. Telinganya ada, dikasih akal, tapi akalnya nggak bisa nemu wajib, mustahil, jaiz. Dikasih hidup, tapi hidupnya diisi dengan kemaksiatan, nggak mau taat. Ini namanya Allah memberi, tapi tidak disayang. Dikasih banyak, tapi nggak nampak sayangnya Allah. Nah sayangnya Allah rupanya apa? Rupanya datangnya pertolongan. Rupanya apa diantaranya? Di akhirat akan datang rupanya ampunan untuk kita. Kesalahan-kesalahan kita diampuni. Di dunia rupanya apa? Allah berikan kita hidayah, berikan kita iman, berikan kita ma'rifat kepada Allah. Di akhirat dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masuk surga sedikit apa banyak? Artinya yang diciptakan banyak, tapi tidak semua dimasukin. Berarti kan dipilih oleh Allah gitu loh. Kalau diciptakan semua, yang kafir diciptakan, mukmin diciptakan, tapi enggak semuanya masuk. Berarti Allah memilih. Berarti ini ada bentuk yang Allah beri, ada yang Allah sayangi. Yang disayang ini sedikit jumlahnya. Nah, kita berharap masuk kepada orang-orang yang diberikan mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk Bismillahirrahmanirrahim yang harus kita ketahui ketika kita ngucapin. Kalau kamu ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, kamu harus tahu, oh isinya apa sih? Isinya Bismillah, terus Rahman, terus Rahim. Kamu harus tahu, oh Bismillah itu maknanya saya memulai dengan menyebut nama Allah. Itu nama Allah adalah nama zat bagi Tuhan yang maha sempurna dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Rahman, zat yang maha pemberi, pengasih. Rahim, zat yang maha penyayang. Falil abdi ayyulahidhu minallahi qudratahu wa min rahmani ni'matahu wa min rahimi ismatahu minadunub wal maghfirata wal maghfirah. Maka bagi setiap hamba selayaknya dia senantiasa memperhatikan Allah terhadap kekuasaannya Allah. Di seorang hamba itu selayaknya setiap waktu merasakan butuhnya kepada Allah. Tiap mengucapin bismillah, 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 menyadari bahwa kita ini butuh kepada Allah dan diperintahkan kita mengakui kekuasaannya Allah. Allah zat yang maha kuasa. Sebatas mana kita mengakui kekuasaannya Allah? Sebatas mana kita bisa mengakui kekuasaannya Allah? Sebatas kalau kamu tambah kenal Allah,
maka akan tambah luas pengakuan kamu pada kuasanya Allah. Kalau kamu kenal Allah hanya kata-katanya orang saja, maka yang kamu anggap kekuasaannya Allah adalah bikin langit, bumi, dan segala isinya. Tapi ketika kamu tahu secara terperinci sifat-sifat Allah, tahu sifat kudratnya Allah, tahu yang wajib bagi Allah, maka kamu akan menyadari kekuasaannya Allah tiap detik tidak pernah lepas dari saya. Gerak saya, diam saya, duduk saya, berdiri saya, jalan saya, itu semua atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kamu dalam sholat terbiasa baca surat Al-Fatihah. Ada dalam Al-Fatihah di antara ayatnya yang mentauhidkan Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya minta pertolongan. Banyak orang memahami ayat ini dengan makna apa? Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah ibadah, terus sekarang saya mohon ya Allah beri saya pertolongan. Jadi ayat itu, satu ayat itu dijadikan dua amal. Dia menganggap dirinya telah ibadah kepada Allah. Setelah dia ibadah kepada Allah, maka dia minta sesuatu kepada Allah. Ada yang minta ya apa sajalah. Ada yang minta gajinya naik, ada yang minta kerjaannya lancar, ada yang minta kawin lagi. Pernah? Belum? 3 kali aja belum pernah dia. 3 kali belum minta kawin lagi, bagaimana? Oh, enggak dia. Minta sesuatu kepada Allah. Setelah dia ibadah, dia minta sesuatu kepada Allah. Ini kalau dilihat dari ayatnya, urutannya begitu. Ibadah dulu baru minta, ya kan? Maka sering ada orang tahajud, sholat tahajud, ya Allah, hanya kepadamu saya ibadah, hanya kepadamu saya minta ya Allah. Nah, ada lagi orang dibalik, minta dulu baru siapa itu? Orang yang nazar. Hati-hati nih, jangan gampang-gampang nazar. Ya Allah, saya nazar, kalau saya dapat ini ya Allah, saya mau ibadah. Oleh goblok ini orang. Kok dibalik loh? Lah mestinya ibadah dulu baru minta. Ini minta dulu baru. Pokoknya kalau ini enggak berhasil, saya enggak mau sholat. Kan begitu akhirnya. Pokoknya kalau saya kalau saya enggak naik kelas, saya enggak mau. Kalau saya naik kelas ini ya Allah, saya akan ibadah. Kalau saya bisa diterima kerja di sini ya Allah, saya mau puasa. Kalau saya bisa kawin sama si anu ya Allah, saya mau naik haji. Ya, ada begitu kan? Ini dibalik namanya. Ada orang dia pengennya dapat dulu, baru nanti itu kebalik namanya. Jadi yang umum tadi yang pertama ibadah dulu baru minta. Nah, bagi orang-orang ahli tauhid, bagi orang-orang ahli tasawuf, maka keduanya ini jangan dipisahkan. Keduanya jangan dipisahkan. Artinya apa? Justru kalau ahli tauhid
di dalam memaknainya itu dibalik. Memaknainya, ayatnya itu bunyinya dibalik. Apa bunyinya? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tapi dijadikan satu amal, bukan dua amal. Kalau tadi kan dibalik tapi jadinya dua amal. Pingin dapat sesuatu dulu baru mau ibadah. Kalau kita enggak, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, maknanya ya Allah, kalau tidak ada pertolonganmu maka kami enggak bisa ibadah. Coba ini, saya sholat, hatinya orang yang bertauhid ketika sholat mengakui ya Allah, kalau enggak ada pertolonganmu ya Allah, saya enggak bisa sholat. Gitu. Kalau enggak ada pertolonganmu ya Allah, saya enggak bisa haji. Kalau enggak ada pertolonganmu ya Allah, saya enggak bisa puasa. Hingga amal perbuatannya diakui sebagai pertolongan. Jadi enggak minta tolong lagi, gitu loh maksudnya. Ketika dia ibadah itu sudah bentuk pertolongan, sudah enggak terus habis ibadah baru minta, kayak ibadahnya enggak ditolong sama, tapi dia ibadah Oh ini baru melangkah namanya. Tapi ketika kamu sudah mau ngaji ini, memahami kudratnya Allah, memahami sifat-sifatnya Allah, tiap waktu kita butuh pada Allah, maka pengakuan yang muncul apa? Ibadah saya ya Allah, saya bisa ibadah apapun di dunia ini, itu semua Engkau yang menolongnya. Hingga setelah sholat ya enggak doa lagi, bunyinya apa? Alhamdulillah, sudah ditolong maksudnya. Jadi bukan terus setelah sholat baru minta pertolongan, bukan ya. Ini makna bismillah yang harus kita ketahui, artinya pada batasan yang ringkas. Kalau kita mau bicara bismillah secara luas, diceritakan dulu zamannya Kiai Said aja buka bismillah 3 bulan. Bab bismillah ngajinya 3 bulan. Kenapa? Diulas baknya apa, ismunnya apa, Allah itu apa, Rahman apa, Rahim apa. Nah kalau kamu, saya kaji di sini kok bismillah 3 bulan ya nggak ngaji lagi. Ngaji kok bismillah nggak ganti-ganti kayaknya. Dari awal bismillah, mbok ya ganti yang lain, ngaji kok bismillah melulu. Ya, tapi ini penting karena ini menjadi pembukaan hati kita dari setiap keadaan. Hati kita akan terbuka, akan kita mulai apapun amal-amal yang kita lakukan, hati kita hadirkan bahwa amal ini atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, menyadari bahwa amal ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua Allah golongkan menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam naungannya Allah, naungan rahmatnya Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kasih sayangnya Allah, diberikan kebaikan-kebaikannya Allah, dan menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat, mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan rahimnya Allah berupa ampunan di akhirat, berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarabna iyana tarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli awba aurati wa amin rawati wa ghfir walidina rabbi wa mauludina walali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdu lillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.